Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 486 bertepatan dengan bab ke 2344. Kemudian Ma Chongqing memuntahkan darah segar yang memenuhi seluruh mulutnya beserta puluhan gigi yang patah. Dengan ini membuat 3 orang yang ada di sampingnya tertegun. Mereka bahkan tidak mengerti kenapa pemuda yang ada di depan ini tiba-tiba bisa marah seperti ini. Apakah karena perkataan kaptennya yang begitu sombong? Ma Chongqing juga tercengang. Gigi yang ada di dalam mulutnya kini telah patah tak bersisa. Dia menjadi lemas tak berdaya, lalu menangis dengan tak mengerti. Kamu mencari mati. Aku adalah Yanjing. Tawa sinis Yi-Chen memotong pembicaraannya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Bukankah kamu adalah orang dari keluarga Su di Yanjing? Kamu pikir apakah aku akan takut jika kamu mengatakan orang yang ada di belakangmu adalah keluarga Su? Dengan ekspresi heran, Ma Chongqing berkata, kekuatan keluarga Su nomor 1 di negara ini. Kenapa kamu tidak takut? Yi-Chen tertawa. Lalu berkata dengan jijik, takut? Aku jujur saja padamu. Aku mempunyai dendam yang tak bisa diselesaikan dengan keluarga Su. Sekalipun aku juga akan menamparnya hingga semua giginya patah. Lalu Yi-Chen kembali berkata, karena kamu adalah anjing keluarga Su, maka aku bisa menghilangkan kebencianku sementara dengan membunuh beberapa ekor anjing seperti kalian. Begitu mendengar perkataan ini, Ma Chongqing semakin putus asa dan berkata dalam hati, ternyata anak ini mempunyai dendam kesumat dengan keluarga Su. Awalnya aku ingin menggunakan keluarga Su untuk mendapatkan pengampunan dari pihak lawan ini, tapi siapa sangka dia malah meletakkan batu besar di kakinya. Pada saat ini Yi-Chen menaikkan nada bicaranya dan berkata dengan dingin, sekali lagi aku katakan padamu, katakan atau tidak. Ma Chongqing menggertakkan giginya dan berkata, jika aku mengatakannya aku juga mati, tidak mengatakannya juga akan mati. Jika aku mengatakannya mungkin bos juga tidak akan melepaskan keluargaku. Jika mengetahuinya, jadi lebih baik kamu bunuh saja aku. Yi-Chen tersenyum. Aku sudah katakan, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan membawamu ke peternakan anjing dan membuatmu mati perlahan. Tepat pada saat ini, Chen Jekai datang membawa 2 anak buahnya. Dia menghelakan napas lega setelah melihat Yi-Chen telah mengendalikan situasi. Tapi begitu melihat kondisi mobil Rolls Royce yang begitu parah, dia pun merasa aneh dan bertanya, Mas Terdi, bagaimana nasib orangnya? Yi-Chen berkata dengan datar, Li Zhan telah mati. Du Haiqing dan Su Jiyu terluka parah dan pingsan, tapi mereka berdua tidak akan mati dalam waktu yang singkat ini. Ketika Yi-Chen datang, dia telah menggunakan energi ajaib untuk menyelidiki kondisi Du Haiqing dan Su Jiyu. Luka keduanya sangat parah dan bagi dokter seharusnya keduanya telah kehilangan kesempatan untuk disembuhkan. Paling lama mereka hanya bisa menunda selama 1 jam saja. Setelah itu mungkin akan meregang nyawa. Tapi bagi Yi-Chen, luka mereka bisa disembuhkan. Setelah menyelesaikan ke-4 orang ini, dia akan memberikan setengah pil
kehidupan kembali kepada ibu dan anak ini, dan mereka pasti bisa diselamatkan. Begitu mendengar Yu Chen berkata bahwa kedua orang ini tidak akan mati dengan cepat, maka Chen Jekai langsung mengetahui bahwa Yu Chen pasti bisa menyelamatkan mereka. Karena itu dia juga merasa lega. Dia melihat waktu dan berkata, Master Yi, kita juga harus bergegas. Aku dengar tim pembersih jalan sudah membersihkan hingga di belakang mulut terowongan. Mungkin sekitar setengah jam lagi mereka akan tiba ke jalan satu arah ini. Ichan mengangguk dan berkata, aku mengerti, aku akan menyelesaikan semuanya dalam 10 menit. Lalu dia mulai bertanya kepada Chen Jekai, oh ya, Tuan Chen, bisakah kamu membelikan aku beberapa ekor anjing hiena Afrika? Apa? Chen Jekai tercengang dan bertanya, hiena Afrika? Anjing hiena pemburu itu? Chen melirik sekilas Ma Chongsin dan lainnya, lalu berkata dengan dingin, iya, hyena yang hidup di padang gurun dalam berkelompok, lalu suka mencabik mangsanya. Chen Jekai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Mas Ri, untuk apa Anda mencari anjing seperti itu? Chen menatap Ma Chongsin dan berkata dengan seraya tersenyum sinis, aku ingin meletakkannya di peternakan anjing milik Hongwu untuk menambah spesies baru yang dimiliki oleh Hongwu. Saat ini hanyalah anjing petarung biasa. Pasti akan semakin menarik jika bisa memelihara sekelompok hiena Afrika ini. Begitu Yu Chen melontarkan kata ini, Ma Chongsin dan lainnya sangat terkejut dan gemetaran. Mereka tidak mengerti kenapa pria yang ada di depannya begitu kejam. Dia bahkan ingin menggunakan hiena untuk menyiksa mereka begitu kejam. Apa dia masih manusia? Karena itu salah satu orang dari mereka tidak tahan lagi. Dia pun berkata sambil menangis, aku katakan, aku akan mengatakan semuanya. Tidak masalah jika dia ingin mengatakannya, tapi melihat dia ingin melakukannya, dua orang yang ada di sampingnya juga ikut berkata, aku juga akan mengatakannya. Chen mengangguk dengan puas. Baik, karena kalian mempunyai niat ini, maka nanti akan kuberi waktu untuk kalian katakan dengan jelas. Selesai berkata, Chen melirik ke arah Ma Zhongxin dan tersenyum dingin. Sepertinya kamu cukup keras kepala. Aku tidak tahu apakah hiena sanggup untuk menggigitmu atau tidak. Begitu dia melontarkan kata ini, Yi Chen tertawa sendiri. Lihatlah, ingatanku, hiena tidak suka mengunyah hal yang keras. Mereka lebih suka mencari yang lemah, lalu menyerang dengan gigi taringnya. Nanti kita lihat saja apakah kamu sanggup menahannya atau tidak. Wajah Ma Chongsin menjadi pucat, penuh dengan ketakutan. Dia pun menangis dan bergegas berkata dengan panik, aku katakan, aku akan mengatakannya. Mohon Anda mengampuni. Chen tertawa lalu kembali menyalakan kamera yang ada di ponsel, kemudian kembali merekam video yang baru dan berkata, ayo, katakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian katakan semuanya dengan jelas. Siapa sebenarnya yang menginstruksikan kalian melakukan ini? Ma Zhongxin menahan rasa sakit yang ada di tubuhnya dan berkata, namaku Ma Chongxin. Aku adalah pengurus rumah keluarga Su di Yanjing, seorang kapten pengawal pribadi Su Chengpeng dan sudah mengabdi padanya selama 20 tahun. Kali ini aku mendapatkan instruksi langsung dari Su Chengpeng untuk datang ke Jinling dan membunuh menantu mertuanya. Itu adalah istri dari Su Shaodao, Du Haiking. Chen kembali bertanya, Su Chengpeng, si anjing tua itu, kenapa ingin membunuh Du Haiking? Kelompok Ma Chongqing berikutnya berkedut karena ketakutan. Dalam hati dia berkata, siapa sebenarnya anak ini? Dia sama sekali tidak menghormati Tuan Besar Su. Selain itu, dia bahkan mengatakan anjing tua secara terang-terangan. Apakah anak muda ini tidak takut mati? Tapi dalam keraguan, Ma Chongqing
juga tidak berani membantah kepada Yichen. Lalu dia pun hanya bisa mengatakan semuanya ini semua karena Su Chengpeng tidak menyukai Du Haiking. Dia merasa Du Haiking yang ingin bercerai dengan Su Shaodao saat ini itu sama saja seperti menjatuhkan keluarga Su. Dan yang paling tidak bisa dia terima adalah Du Haiking bahkan ke Jinling untuk mengenang Yi Changjing dari keluarga Yi itu, dan juga mengumumkan bahwa dia akan menghadiri pelelangan melelang rumah tua bekas Yi Changjing. Su Chengpeng merasa Du Haiking telah mencoreng nama baik keluarga Su dengan sangat berat, membuat keluarga Su dan dia malu. Jadi dia pun mempunyai ide ini. Yichen kembali bertanya bagaimana Su Chengpeng merencanakan ini semua. Ma Chongqing bergagas berkata, Su Chengpeng menggunakan cara yang digunakan keluarga kerajaan Eropa dalam membunuh permaisurinya, merekayasa kecelakaan mobil dan membunuh Du Haiking. Karena itu berhasil mencari Liu Zhan untuk memintanya bersandiwara seolah-olah seperti dikejar, lalu menahan Du Haiking, kemudian memerintahkanku merekayasa kecelakaan di dalam terowongan ini dan langsung membunuh Liu Zhan beserta Du Haiking. Yichen tersenyum sinis. Oh, jadi maksudmu Su Chengpeng si anjing tua ini sengaja meminta Liu Zhan untuk mengangkat bom di badannya dan bahkan menyandera ratusan nyawa orang? Sampai di sini nada bicara Yichen kembali meningkat tiba-tiba dan memaki. Apa sih anjing tua itu Su Chengpeng ini masih manusia? Demi mencari keuntungan sendiri, demi masalah kecil keluarganya, dia bahkan merencanakan kejadian yang begitu mengerikan. Apakah dia sama sekali tidak menganggap masyarakat dan semua harta masyarakat di matanya? Begitu Yichen melontarkan kata ini, Ma Chongqing terkejut seperti orang bodoh. Apakah anak ini harus berbuat seperti ini? Apakah dia benar-benar ingin menyinggung keluarga Su sampai seperti ini? Saat ini dia telah menyudutkan Tuan Besar Su. Jika sampai video ini menyebar luas, maka Tuan Besar Su pasti akan menjadi bajingan bagi orang-orang di negeri ini. Tiba saat itu, orang yang ada di atas pasti akan meminta tanggung jawab dari keluarga Su. Bahkan kemungkinan akan menjatuhkan hukuman berat kepada keluarga Su. Kemungkinan sangat besar keluarga Su akan hancur karena masalah ini harus berantakan. Memikirkan hal ini, Ma Chongqing langsung berkata sambil gemetaran, ini aku juga hanya menjalankan perintah saja. Aku sama sekali tidak tahu maksud Tuan Besar. Ma Chongqing hanya bisa berkata demikian. Dia tidak berani mewakili Yichen untuk menyudutkan Tuan Besar Su, tapi dia juga tidak berani mewakili Tuan Besar Su di hadapan Yichen. Jadi dia hanya bisa memposisikan dirinya di tengah, tapi sebenarnya ini adalah bumerang untuk dirinya sendiri. Yichen tersenyum sinis. Aku percaya jika semua masyarakat mengetahui masalah ini, mereka pasti bisa menilai sendiri. Masalah mengenai Liu Zhang yang membawa bom ke dalam klub Bao itu adalah hal yang pasti dan semua orang tidak mungkin bisa memaafkan Su Chengpeng si anjing tua ini. Lalu dia berkata dengan dingin, Su Chengpeng si anjing tua ini benar-benar binatang. Sebelumnya dia juga sudah merencanakan untuk mencelakai cucu perempuannya sendiri yang tidak lain adalah putri tidak sah dari Su Shaodao, Su Roli. Kemudian dengan tidak tahu malu dia meminta Su Shaodao untuk menanggungnya. Sekarang dia kembali merencanakan untuk mencelakai istri Su Shaodao. Itu sama saja mengulangi hal yang sama. Aku percaya di mata semua masyarakat ini mereka juga bisa melihat niat buruk
dan wajah asli dari Su Chengpeng yang ingin membunuh Du Haiking di waktu yang sama. Harus membersihkan nama Su Shaodao. Pria ini sungguh mengenaskan. Ayah kandungnya ingin membunuh putri tidak sahnya dan sekarang kembali ingin membunuh istrinya. Sampai di sini Yu Chen kembali berbalik dan berkata, sampai di sini Yu Chen kembali berbalik dan berkata, sebenarnya perilaku binatang Su Chengpeng ini masih jauh dengan satu hal ini. Begitu kata ini dilontarkan, Yu Chen langsung berdiri dan mendekatkan kamera ke mobil Rolls Royce, lalu merekam wajah Du Haiking dan Su Jiju yang telah luka parah dan pingsan ini, lalu berkata dengan dingin, si anjing tua Su Chengpeng ini demi dirinya sendiri, dia bahkan tega memerintahkan anak buahnya untuk melancarkan aksinya meski sudah tahu cucu kandungnya Su Jiju berada di dalam mobil yang sama dengan Du Haiking. Binatang seperti ini benar-benar sampah masyarakat dan semua orang bisa menilainya sendiri. Begitu mendengar kata-kata ini, Ma Chongqing terkejut dan membelalak. Tidak, bukan seperti itu, Tuan Besar. Tuan Besar tidak tahu jika Nona Besar ada di dalam mobil ini. Chen langsung mengarahkan kameranya ke arahnya, kemudian melayangkan tamparan, dasar mulut bajingan. Sudah seperti ini kamu masih ingin membela anjing tua itu. Dengan putus asa, Ma Chongqing berkata, aku tidak membela, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tuan Besar benar-benar tidak ingin mencelakai Nona Besar, tapi Liu Zhan yang membawa Nona Besar tanpa izin. Chen tersenyum sinis dan berkata, aku tidak peduli hal itu. Bukankah anjing tua Su Chengpeng ini suka memfitnah orang lain? Jadi hari ini aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya difitnah orang lain. Ma Chongqing tampak tak berdaya. Dia tidak menyangka ternyata Yu Chen begitu kejam dan menggunakan hal ini untuk langsung menghancurkan Tuan Besar Su dan reputasi keluarga Su. Dia sudah bisa memperkirakan jika masalah ini meledak, maka keluarga Su akan hancur dalam insiden ini. Ini adalah bencana besar yang belum pernah dihadapi keluarga Su dalam puluhan tahun ini. Dengan tanpa sadar, dia berkata, kamu tidak boleh memutarbalikan fakta seperti ini. Yichen tersenyum sinis dan berkata, kamu masih mengkhawatirkan tuanmu. Tenang saja, aku akan menghapus pembelaanmu kepada anjing tua itu tadi, lalu menyebarkan video ini keluar. Kelak reputasi keluarga Su akan hancur tenggelam dan salah satunya juga ada jasadmu. Wajah Ma Chongqing langsung pucat seketika. Si Chen tidak lagi mempedulikannya, dia langsung berbalik dan berkata kepada Chen Jekai, kirim 4 manusia ini ke dalam ini diam-diam ke peternakan anjing Hongwu dan awasi dengan ketat. Chen Jekai segera mengangguk. Baik, Master Yi, aku sudah mengatur 2 unit helikopter untuk ke sini, jadi sebentar lagi akan tiba. Chen mengiyakan dan kemudian kembali berkata, beritahu Hongwu juga, nanti malam aku akan mengirim 30 juta yuan untuknya. Uang ini adalah cadangan untuknya dalam merenovasi peternakan anjingnya. Tidak hanya untuk meluaskan peternakannya, tapi juga harus memperkuat fasilitas internalnya, dan yang paling penting adalah bangun sebuah kandang anjing bawah tanah yang memadai. Skala peternakannya sudah waktunya untuk diluaskan dan ditingkatkan. Chen Jekai tidak bisa menahan tawanya. Maksud Yi Chen sangat jelas. Meningkatkan fasilitas yang dimaksud Yi Chen adalah tak lain dia bisa memasukkan orang yang lebih banyak ke dalam sana. Jika tidak ditingkatkan, maka kemungkinan jumlah manusia akan jauh lebih banyak. Jadi jumlah anjing di peternakan anjing. Lalu dia segera berkata, baik Tuan Muda, aku mengerti. Aku akan menyampaikan kepada Hongwu. Pada saat ini
ada 8 orang dengan pakaian serba hitam dan senjata datang ke hadapan Chen Jekai dan berkata dengan hormat, "Presiden Chen." Chen Jekai mengangguk dan bergegas memerintahkan mereka, "Kalian ikat keempat orang ini menjadi satu, lalu bawa mereka dan antar ke peternakan anjing Hongwu." "Baik." Beberapa orang itu berseru. Kemudian segera dia mengikat Ma Chongqing dan lainnya seperti belalang dan membawanya pergi. Selain Chen Jekai, semua orang mulai meninggalkan terowongan. Yichen juga telah berjalan hingga ke sisi mobil Rolls Royce. Saat ini Yichen menghelakan napas tak berdaya setelah melihat Su Jiyu dan Du Haiking yang terluka parah tidak sadarkan diri. Mendengar dia menghelakan napas, Chen Jekai langsung bertanya dengan panik, "Tuan Muda, Anda menghelakan napas karena mereka berdua tidak bisa diselamatkan?" Chen menggelengkan kepalanya. "Aku menghelakan napas karena mereka berdua masih bisa diselamatkan." Dengan tidak mengerti, Chen Jekai bertanya, "Tuan Muda, karena bisa diselamatkan, lalu kenapa Anda masih menghelakan napas?" Yichen berseru, "Aduh, aku menghilangkan napas karena lagi-lagi aku menyelamatkan Su Jiyu dan ini adalah kedua kalinya aku menyelamatkan nyawanya." Setelah itu Yichen kembali berkata lagi, "Aku sudah menyelamatkannya 2 kali, menyelamatkan kakaknya sekali, menyelamatkan saudara tirinya sekali. Bajingan Su Saudau itu mempunyai 3 anak. Ketiga anaknya sudah aku selamatkan sebanyak 4 kali. Menurutmu apa maksud ini semua?" Dengan sangat tidak berdaya, Chen Jekai berkata, "Tuan Muda, aku yakin Anda juga merasakannya. Yang melakukan kejahatan adalah orang lain dan ibu anak ini tidak bersalah. Meskipun tetua dari keluarga Su bukan orang yang baik, tapi Su Jiyu benar-benar berbeda dengan mereka." Yichen menggelengkan kepalanya. "Aku memang tidak ada masalah dengannya. Juga tidak ada yang perlu diselesaikan. Aku sama sekali tidak tahu jika dia yang berada dengan Su Chengpeng dan juga Su Saudau." Dengan serius, Chen Jekai berkata, "Tuan Muda, reputasi Su Jiyu di Yanjing sangat baik. Dia anak yang pintar dan berbakat, sangat rendah hati dan tidak pernah menyombongkan dirinya. Dengan label generasi kedua yang kaya, dari kecil hingga dewasa ini belum pernah mendengarnya menggunakan identitasnya sebagai cucu tertua keluarga Su untuk menekan orang lain. Jadi jika Anda menyelamatkannya, maka Anda tidak akan menyelamatkan orang yang salah." Yichen mengangguk, "Semoga begitu." Lalu dia pun mengeluarkan sebutir pil kehidupan kembali dari sakunya, kemudian membaginya menjadi 2 dan memasukkannya ke dalam mulut ibu dan anak ini. Ibu dan anak ini sudah hampir berada di ujung tanduk. Tapi setelah menelan setengah pil kehidupan, kembali kondisi tubuh mereka berdua telah perlahan-lahan memasuki pemulihan dengan cepat. Yichen juga merasa lega setelah merasakan napas mereka berdua mulai kembali kuat. Pada saat ini Chen Jekai yang berdiri di sampingnya juga bertanya, "Tuan Muda, bagaimana dengan ibu anak ini? Apakah membiarkannya pergi begitu saja ketika mereka sadar atau?" Chen melambaikan tangannya. "Jika aku membiarkannya pergi dengan sehat dan langsung masuk ke dalam pengawasan semua orang, maka video rekamanku tadi sama sekali tidak ada artinya. Selama orang hidup dan tidak mati, maka itu tidak akan berdampak apa-apa. Dan di mata orang-orang biasa, keluarga Su tidak akan sekejam itu." Lalu Yichen kembali menambahkan, "Begini saja, bawa mereka ke hotelmu untuk ditahan, sama seperti Su Roli. Berikan mereka makanan dan pelayanan yang enak, tapi jangan mengizinkan mereka untuk berhubungan dengan dunia luar. Juga jangan biarkan mereka meninggalkan kamar sedikit pun." Baik, Chen Jekai mengangguk dan bertanya, "Lalu bagaimana caranya untuk mengeluarkan mereka?" Yichen tidak menjawab dan langsung membungkuk
membungkukkan badannya lalu mengeluarkan sedikit tenaga untuk mematahkan sandaran kursi depan dan belakang yang menindih keduanya dengan kedua tangannya. Cendekai tercengang melihat ini lalu baru sadar dan bergumam dalam hati, ini bukan pertama kalinya. Terakhir kali ketika berada di Gunung Jangbai, Tuan Muda juga menghancurkan 8 raja surgawi keluarga Wu dengan mengejutkan, dan itu sangat ajaib. Apalagi hal kecil di depan ini. Tepat ketika Chen Jekai sedang berpikir sendiri, Yi Chen telah membuka jok depan dan belakang yang menindih ibu dan anak ini. Setelah itu dia mengeluarkan duhai king terlebih dahulu dan meletakkannya di pinggir jalan terowongan dengan penuh hati-hati. Kemudian dia kembali untuk mengeluarkan Sujiyu. Pada saat ini kondisi tubuh Sujiyu masih dalam kekacauan. Di dalam kekacauan ini pikirannya masih berfungsi dengan normal, tapi dia seperti terpisah dari dunia luar. Dunianya terasa begitu gelap dan hanya pemikiran yang tersisa, sedangkan seluruh pemikirannya seperti telah tenggelam dalam kesadaran yang dia ingat. Sebelum dirinya pingsan, dia mendengarkan orang-orang yang sedang berbicara seperti ada orang lain yang muncul di sini. Selain itu, dia juga merasa suara itu tidak asing di telinganya. Suara itu sama seperti sosok orang yang menyelamatkanku, sesama kakak saat diculik di Jepang dan hampir dibunuh itu. Dan pemilik suara ini adalah orang dermawan yang selama ini aku cari. Tapi sebelum aku memejamkan mataku, penglihatanku telah kabur dan aku tidak bisa memastikan apakah ini hanya sekedar ilusi atau bukan. Lagi pula suara sosok dermawan ini selalu bergema di dalam pikiranku setiap hari. Jadi wajar jika aku berilusi mendengar semua suara ini. Sekarang jika dipikir-pikir, master yang dicari oleh kakek benar-benar meramal dengan tepat. Dia mengatakan bahwa takdir dari sosok dermawan itu terlalu berat dan aku tidak seharusnya mencarinya lagi. Kalau tidak, aku hanya akan membahayakan diriku. Sepertinya ini bukan sekedar omongan biasa. Hanya saja aku akan mati di Jinling dan tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan sosok dermawan itu. Tuhan melibatkanku dalam bencana lalu. Apakah Tuhan tidak mau memberiku satu kesempatan untuk hidup lagi? Sekarang jika dipikir-pikir, sungguh tidak rela jika harus mati di sini tanpa hasil. Tepat saat Sujiju sedang berpikir dan tidak rela untuk mati, tiba-tiba dia merasakan tubuh yang tadinya mati rasa kini seperti merasakan sesuatu. Lalu dia merasa ada sepasang tangan yang menopang tubuhnya dari bawah ketiaknya dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Pada saat ini dia merasa sangat gelisah dan panik karena dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga tidak tahu apakah ini nyata atau hanya sekedar ilusinya, dan dia bahkan merasakan kemungkinan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Tepat di saat ini dia berusaha untuk membuka matanya, dan setelah bekerja dengan keras, dia akhirnya keluar dari kegelapan dan melihat secercah cahaya. Dalam penglihatannya yang samar-samar dia melihat sesosok wajah seorang pria. Dalam hatinya dia merasa terkejut dan juga senang. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat kelopak matanya dan berusaha untuk membuka matanya. Detik berikutnya dia mulai melihat wajah orang itu dan muncul di pandangannya. Saat ini hati Sujiyu merasa sangat senang. Itu dia, sungguh dia.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.